Tetapi yang kita bicarakan ini umumnya adalah yang kronis, berjalan secara pelan-pelan namun progresif, sehingga orang tidak menyadari. Karena apa? Karena badannya menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Jadi dikatakan mendadak dia sakit ginjal, padahal sebenarnya tidak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah mengenali diri sendiri. Ya, karena tidak semua tentu orang akan menjadi sakit ginjal. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Jadi pencegahan sebenarnya. Kalau kita lihat klasifikasi yang dipakai sekarang seluruh dunia, itu istilah gagal itu sudah dibuang jauh-jauh. Karena gagal akan membuat semangat orang menjadi turun. Lalu diganti dengan istilah? Jadi dipakai istilah penyakit ginjal kronik. Chronic kidney disease. Penyakit ginjal kronik. Ya, penyakit ginjal kronis. Ya, sebelum Anda jelaskan soal bagaimana kita mencegah, saya ingin tahu dulu, kapan persisnya seseorang dianjurkan untuk melakukan cangkok ginjal? Baik, jadi sebenarnya orang dianjurkan untuk terapi pengganti ginjal namanya. Apakah itu dialisis, apakah cangkok ginjal, kalau sudah tahap akhir, tahap 5. Di mana fungsi ginjalnya sering dikatakan kurang dari 15%. Jadi itu sudah tahap lanjut. Sebenarnya pencegahan yang kita maksudkan adalah pada tahap-tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau kita kenali diri kita atau keluarga kita mempunyai faktor risiko, maka itu bisa dicegah. Katakanlah yang paling sering seperti kita katakan tadi adalah diabetes. Jadi kalau orang dengan diabetes pada tahap 1 pun kita sudah harus menjaganya supaya tidak makin rusak ginjalnya dengan mengendalikan gula darah itu. Nah, kalau boleh tahu, beliau ini misalnya dengan ginjal yang sudah dicangkok, itu pantangannya apa aja sih? Bagi orang yang sudah dicangkok ginjalnya dengan baik, tentu sebenarnya hidup normal. Pantangan yang paling kita selalu tekankan adalah kemungkinan infeksi. Karena pasien ini memakan obat-obatan untuk menekan penolakan. Secara alamiah setiap organ yang dicangkokkan akan ditolak oleh badan sendiri. Karena itu dia memerlukan obat-obatan supaya tidak ditolak. Tetapi obat-obatan ini juga akan menurunkan daya tahan tubuhnya, sehingga dia mudah infeksi. Makanya kita anjurkan ada yang pakai masker supaya tidak kena infeksi. Nah, yang paling ditakutkan tadi dikatakan adalah virus itu, cytomegalic virus. Itu memang sangat mengancam. Nah, Pak Sony sendiri sudah mengalami itu. Sudah pakai respirator dan syukur juga bahwa beliau melewati dari infeksi virus itu, tapi ginjalnya kembali menjadi gagal. Itulah kenapa beliau sekarang masih menjalani dialisis. Oke, terima kasih Dr. Tunggul ya. Ya, kembali ke Anda. Seberapa niatnya Anda untuk melakukan cangkok yang ketiga? Sudah saya lakukan tahun lalu.